Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan Madi Krisna Sedana dengan NIM 19151011025. Teman saya Ibu Tusoma Dharmayasa 19151011017 dan I Gusti Ngurah Anggara Surya Dharma dengan NIM 19151011023. Di sini kami akan menjelaskan yaitu dengan materi regresi linier. Regresi linier tersebut menggunakan metode kuadrat terkecil. Tujuannya yaitu untuk membuat kesalahan yang terjadi sekecil mungkin. Caranya adalah dengan mengkuadratkan kesalahan tersebut di mana D kuadrat sama dengan Y1 dikurang Fx1 kuadrat ditambah Y2 kurang Fx2 kuadrat sampai dengan Yn dikurang Fxn kuadrat. Bentuk regresi dari regresi linier tersebut adalah Y sama dengan A plus Bx. A dan B tersebut dihitung dengan cara yaitu dengan cari B terlebih dahulu, yaitu N dikali sigma X IY, artinya X IY tersebut nanti akan muncul pada contoh soal dan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di contoh soal. Dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Setelah mendapatkan B, lalu kita akan mencari A, yaitu dengan Y aksen dikurang B X aksen. Y aksen dan B X aksen akan dicari ketika soal nanti dan akan muncul sesuai dengan soal yang diberikan. Setelah didapat A dan B, untuk sekarang akan memprediksi apakah garis regresi yang kita buat sudah mempunyai kesalahan yang sekecil mungkin apa belum. Maka cara memprediksinya itu dengan menghitung suatu koefisien yang dinamakan koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R. Dengan rumus yaitu akar dt kuadrat dikurang d kuadrat dibagi dengan dt kuadrat, di mana dt kuadrat tersebut yaitu sigma dengan batas n dan batas i sama dengan 1, batas bawah i sama dengan 1, yi dikurang y aksen kuadrat, dan d2 yaitu sigma dengan batas atas n dan batas bawah i sama dengan 1, yi dikurang a dikurang bxi kuadrat. Saya di sini akan menjelaskan cara mengerjakan contoh soal nomor 3. Caranya sama seperti nomor 2 yang dijelaskan oleh teman saya. Dari tabel nomor 3 ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa sigma xi 1,5, sigma yi 20,019, sigma xi yi 4,8667, sigma xi pangkat 2 0,55, sigma yi min y pangkat 2 0,2531 4676, sigma yi min a min bxi pangkat 2 0,144 245031. Dari tabel tersebut dapat ditentukan langkah pertama adalah mencari X aksen terlebih dahulu dengan cara sigma xi per n sama dengan 1,5 per 6 sama dengan 0,25. Langkah kedua adalah mencari Y aksen. Sigma yi per n sama dengan
20,019 per 6 sama dengan 3,3365. Langkah ketiga adalah mencari B dengan cara N sigma XI YI min sigma XI sigma YI per N sigma XI pangkat 2 min sigma XI pangkat 2 sama dengan 6 dikali 4,8667 min 1,5 dikali 20,019 per 6 dikali 0,55 min 1,5 pangkat 2. Hasilnya adalah min 0,78885714 Langkah keempat adalah mencari A dengan cara Y aksen min B X aksen sama dengan 3,3365 min negatif 0,78885143 dikali 0,25 sama dengan 3,3365 ditambah 0,197214286 sama dengan hasilnya adalah 4,533714229 sehingga persamaan garisnya Y sama dengan 4,533714229 min 0,78885143X. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai koefisien korelasi dengan rumus R sama dengan akar dt kuadrat min b kuadrat per dt kuadrat. Sebelum itu kita harus mencari dt kuadrat dan d kuadrat terlebih dahulu. Dt kuadrat sama dengan sigma n I sama dengan 1 Y1 min Y aksen kuadrat sama dengan hasilnya adalah 0,25314676. Setelah itu kita harus mencari D kuadrat dengan cara dengan rumus sigma n I sama dengan 1 Y1 min A min BXI kuadrat sama dengan 0,144245031. Setelah sudah ketemu semua hasilnya, langsung dimasukkan ke rumus R. R sama dengan akar dt kuadrat min d kuadrat per dt kuadrat sama dengan akar 0,253146076 min 0,144245031 per 0,253146076 sama dengan 0,655890288. Sekian, terima kasih.